hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, juga jamaah muslim Kota Baru Parahyangan, Ayak itu di Padalarang. Barakallahu fikum. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian buku Al-Asma'ul Husna, Fiqih Al-Asma'ul Husna. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu nama Allah An-Nur, sekarang kita masuk kepada pembahasan Al-Muhsin. Di dalam Al-Quran, Al-Muhsin sebagai isim tidak ada, tapi dalam bentuk fi'il ada. Isim itu artinya kata benda. Kalau fi'il itu berarti kata kerja. Nah, dalam bentuk kata benda, Muhsin tidak ada sebagai nama Allah. Tapi sebagai fi'il, Allah berbuat ihsan, iya banyak. Seperti dalam surah Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kamu. Jadi ihsan adalah fi'ilnya, berbuat ihsan, dan subjeknya atau isim fa'ilnya adalah muhsin. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-100 Allah pun berfirman, wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Berkata Nabi Yusuf bahwa Allah telah berbuat ihsan kepadaku. Kata Nabi Yusuf, waqad ahsani bi, Allah telah berbuat ihsan kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari penjara. Juga dalam surah At-Talaq ayat 11 Allah berfirman, qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah telah berbuat ihsan kepadanya dalam bentuk memberi rizki. Juga dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Dialah Allah yang telah membaguskan segala sesuatu ketika menciptakan. Juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha barokah Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Jadi dalam Al-Quran, Muhsin sebagai nama Allah dalam bentuk isim atau kata benda, dalam bentuk isim fa'il, muhsin tidak ada, tapi dalam bentuk fi'il ya ada. Nah, akan tapi dalam hadis ada Allah menyebut atau disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam berdasarkan wahyu Allah
bahwa Allah itu muhsin. Seperti ada 3 hadis setidak-tidaknya dalam hal ini. Pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu wa idza qataltum fa ahsinu fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila kalian menetapkan hukum maka berbuat adillah, dan apabila kalian membunuh maka baguskan cara membunuh kalian. Membunuh binatang umpamanya dengan cara disembelih, dinyamankan. Dan fa innallaha muhsin, karena sungguhnya Allah itu muhsin. Disebut dalam hadis Allah muhsin dan mencintai orang-orang yang muhsin. Ini hadis pertama. Hadis kedua diterima dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Dia berkata, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itsnatain. Aku menghafal 2 perkara dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan ila kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzabh. Wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Syaddad, aku menghafalkan 2 hal dari Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu muhsin dan mencintai perbuatan ihsan terhadap segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, baguskan cara membunuhmu. Apabila kalian menyembelih, baguskan cara sesembelihanmu. Dan tajamkan pisaumu. Dan nyamankan binatang yang akan kamu sembelih tersebut. Hadis ini riwayat Imam Abdul Razak dan yang lain-lainnya, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Musannaf. Semua rijalnya itu rijal yang thiqat, rijal yang biasa dipakai oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini hadis kedua yang menyatakan Allah itu muhsin. Ketiga, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha muhsinun fa ahsinu. Fa idza qatala ahadukum falyuhsin maqtulahu. Wa idza dzabaha falyuhidda syafratuhu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah itu muhsin, maka berbuat ihsanlah kalian. Kalau salah seorang di antara kalian membunuh, baguskan cara membunuhnya. Dan apabila menyembelih, maka tajamkan pisaunya dan nyamankan binatang sesembelihannya. Itu setidak-tidaknya ada 3 hadis yang menyebutkan salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah adalah Al-Muhsin, dan seluruh riwayat tadi menunjukkan tetapnya Al-Muhsin sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka nama Al-Muhsin ini sering dijumpai dalam penjelasan para ulama. Seperti berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata Syekhul Islam, wa kana Syekhul Islam Al-Harawi qad samma ahla baladihi bi'amati asma'illahil husna. Wa kadzalika ahlu baitina ghalaba ala asma'ihim at-ta'abbud lillah Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghani, Abdul Salam, Abdul Qahir, Abdul Latif, Abdul Hakim, Abdul Aziz, Abdul Rahim, wa Abdul Muhsin. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah,
bahwa Syekhul Islam Al-Harawi telah menamai penduduk di negerinya umumnya dengan kandungan Asmaul Husna. Demikian juga keluarga kita umumnya memberi nama dengan Asmaul Husna sebagai penghambaan kepada Allah, seperti memberi nama dengan sebutan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghani, Abdul Salam, Abdul Qahir, Abdul Latif, Abdul Hakim, Abdul Aziz, Abdul Rahim, termasuk juga Abdul Muhsin. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Tariqul Hijratain, wa iqraru qulubina bi anna Allah alladhi la ilaha illahu wa annahu hakimun karimun muhsinun wa la ahada ahabbu ilaihi al-ihsan minhu fahuwa muhsinun yuhibbul muhsinin. Kata Imam Ibnu Qayyim, tetapnya hati kita bahwa sungguhnya Allah itulah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia itu hakim, karim, muhsin. Tak ada sesuatu pun yang lebih mencintai berbuat ihsan dibanding Allah. Oleh karena itu Allah muhsin dan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah penjelasan para ulama. Setelah menelaah ayat dan hadis tentang hal ini, mereka berkesimpulan bahwa muhsin termasuk salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna muhsin? Muhsin kembali kepada beberapa makna. Pertama, pemilik karunia yang banyak. Kedua, pemberi nikmat yang dermawan, yang berehan, yang suka memberi. Maka ihsan ini merupakan sifat yang melekat pada diri Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu pun makhluk di alam jagat raya ini yang kosong dari perbuatan ihsan Allah walaupun sedetik. Allah seringkali mengadakan, menciptakan, memberi nikmat, memberi sesuatu, memperbanyak sesuatu. Allah berfirman di antara dalam surah As-Sajdah ayat 7, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu." Dialah zat yang selalu memberikan kebaikan kepada setiap makhluknya. Dan dalam At-Taghabun ayat yang ketiga, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah lah yang membentuk kalian dan membaguskan bentuk dan rupa kalian, dan hanya kepada Dialah tempat kembali. Dan seagung-agung kebaikan Allah kepada makhluk adalah taufik dari Allah terhadap agama ini. Banyak orang yang memperoleh hidayah taufik untuk meyakini agama ini dan mengamalkannya. Berbeda-beda kadar taufik yang Allah berikan kepada orang. Ada yang hanya diberi taufik untuk meyakini kebenaran Islam, tapi pengamalannya masih minim. Ada yang tidak hanya diberi taufik kepada Islam, tapi juga diberi taufik untuk mengamalkan Islam dengan persentase dan kadar yang besar. Ada yang hanya melakukan yang wajib tapi mengabaikan yang sunnah, lumayan. Ada yang diberi taufik untuk melakukan yang wajib termasuk yang sunnah, menjauhi yang haram termasuk yang makruh. Itulah seagung-agung perbuatan baik Allah kepada manusia. Dilapangkannya dada manusia untuk mentaati Allah Rabbul Alamin. Dikuatkan dan dimantapkan di atas kebenaran, di atas petunjuk, di atas sunnah sampai matinya.
sampai seagung-agung perbuatan ihsan Allah kepada manusia adalah dimasukkannya manusia itu ke dalam surga pada hari kiamat, diberikan nikmat yang lebih agung daripada surga, yaitu mampu melihat kepada Allah yang Karim, yang Rahim, yang Muhsin, yang Mannan, yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memasukkan kita kelak ke dalam kelompok orang yang masuk ke dalam surga dan mampu untuk melihat menatap wajah Allah Azza wa Jalla. Selain itu Allah pun mencintai hamba-hambanya bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan isi kandungan Asmaul Husna. Allah itu Rahman dan yuhibbur ruhama, mencintai orang-orang yang pengasih dan penyayang. Allah itu Karim, dermawan, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang dermawan. Allah itu berbuat muhsin atau Allah itu muhsin dan mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qasas 77 menyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah pun telah berbuat ihsan kepada kamu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan atas sebuah perbuatan baik kecuali Allah akan memberikan kebaikan juga kepada orang itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu menyertai orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Coba orang yang paling Allah cintai di kalangan manusia adalah orang yang paling memberikan kebaikan kepada orang lain, memberi manfaat, dan manfaat adalah ihsan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Dan ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu qurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, itu ihsan. Atau kamu lepaskan orang lain dari satu kesulitan, itu ihsan. Atau kamu usir rasa lapar yang dirasakan oleh saudaramu, itu ihsan. Atau kamu lunasi hutang yang sedang dia tanggung, maka itu ihsan. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan seorang hamba kepada Allah. Jadi ihsannya hamba kepada yang dilakukan oleh kita tidak hanya kepada sama manusia, tapi juga kepada Allah. Dan ihsan manusia kepada Allah merupakan level tertinggi dari agama ini. Sebagaimana sebuah hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Jibril datang dalam bentuk orang kepada Nabi SAW lalu bertanya tentang 3 level agama. Dimulai dari level yang paling rendah yaitu Islam. Terangkan kepadaku apa itu Islam? Dijawab, oh benar kamu. Lalu yang kedua, terangkan kepadaku apa itu iman? Dijawab. Yang ketiga, apa ihsan? Jadi ihsan itu level tertinggi dalam agama ini. Dan Nabi SAW menjelaskan ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak.
Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan kalau kamu tidak melihatnya, dia melihatmu. Itu ihsan manusia kepada Allah, merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Adapun kalau orang ibadahnya itu asal-asalan, ala kadarnya, kalau sholat ditunda-tunda dari awal waktu, kalau sholat ada riyanya, kalau sholat tidak khusyuknya, kalau sholat ada tambahan-tambahan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi atau dikurang atau dirubah, itu tidak ihsan kepada Allah. Berbuat ihsan kepada Allah, beribadah maksimal. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu ihsan kepada Allah. Adapun ihsan seorang hamba kepada sesama manusia, contohnya birrul walidain. Contohnya silaturahmi, menunaikan hak-hak sesama manusia, menolong orang-orang yang memang butuh pertolongan, menahan diri dari mengganggu dan menyakiti manusia, dan bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada sesama manusia, dan banyak lagi contoh ihsan lainnya yang bisa kita lakukan kepada sesama manusia. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan pahala yang besar kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu surah Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Dalam Yunus ayat 26, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan, al-husna, ada balasan yang lebih baik. Bukan al-hasanah, tapi al-husna. Al-husna itu berasal dari al-ahsan. Bentuk muannas al-ahsan, al-husna. Artinya lebih baik. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, ada balasan yang lebih baik. Wa ziyadah, dan ada tambahan. Apa tambahannya? An-nadharu ila wajhillahil karim. Mampu memandang, melihat kepada wajah Allah yang sangat mulia. Dalam At-Taubah 120 Allah menyatakan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah janji Allah kepada orang-orang yang ihsan, diberikan balasan yang luar biasa. Dan di antara buah dari berbuat ihsan di dunia saja, belum di akhiratnya, adalah lapangnya dada, bahagianya hati orang-orang yang berbuat kebaikan, tenangnya jiwa. Jadi semakin kita banyak berbuat baik ke orang, semakin bahagia kita, semakin lapang dada kita, semakin tenang jiwa kita. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, di antara sebab-sebab lapangnya dada kita, kalau kita merasa sumpek, sempit gitu, coba berbuat baik kepada orang. Baik memberi, menolong, atau perbuatan baik apa saja ke orang. Hati akan menjadi tenang. Kata Al-Allamah Ibnu Qayyim, wa minha, di antara cara meraih ketenangan jiwa adalah al-ihsan ilal khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhum minal mali wal jah wa naf'u bil badani wa anwa'il ihsan fa innal karima al muhsina asyrahun nasi sadra wa atyabuhum nafsa wa an'amuhum qalba wal bakhil alladhi laysa fihi ihsan adyaqun nasi sadra wa ankaduhum aisha wa a'zamuhum hamma wa ghamma. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
yang beliau jelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Di antara cara meraih ketenangan jiwa adalah berbuat baik kepada sesama makhluk, memberi manfaat kepada mereka dengan apapun yang memungkinkan, baik dengan harta ataupun dengan kedudukan, memberi manfaat kepada orang dengan badan, dengan berbagai macam jenis perbuatan baik. Karena orang yang dermawan, yang berbuat baik adalah manusia yang dadanya paling lapang, jiwanya paling tenang, dan hatinya paling teduh, paling nikmat. Sebaliknya orang bakhil yang tidak ada perbuatan ihsan kepada sesama manusia, dia manusia yang paling sempit dadanya, paling sumpek kehidupannya, dan paling besar rasa resah dan gelisahnya. Coba umpamanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, ikhwan, akhwat, ketika kita belanja membeli ke pedagang yang tak seberapa modalnya, paling 100 ribuan, apapun itu, bala-bala atau gorengan, sayur-sayuran yang kadang dipikul, kadang didorong, itu gak seberapa. Kita membeli dengan maksud berbuat baik. Selain kita butuh terhadap dagangan tersebut, kita juga berniat berbuat baik kepada dia. Ini berapa? Seikatnya 2.000. Udah jangan ditawar, 1.000 aja ya, biar lagi 2.000 atulah. Yang ini berapa? 5.000. Jangan ditawar, 3.000 aja ya. Udah jangan ditanya berapa, ini berapa, total berapa? Total 17.000. Kita kasih 20.000, udah jangan kembali. Gak seberapa kita ngasih 3.000. Memang dari 17.000 si pedagang ada untung, gak masalah, untungnya gak seberapa. Kita kasih 20.000 atau 30.000 atau bahkan 50.000, sudah. Gak perlu dikembalikan. Lapang dada, tenang. Demikian juga umpama tukang parkir menjaga dan mengatur mobil atau motor kita. Paling biasanya 2.000 atau 3.000. Kita kasih 10.000. Dan jazakallah naoge ngagelegera tuh jazakallahu khaira. Biasa hatur nuhun terima kasih, sekarang jazakallahu khaira. Ya berapa penghasilan tukang parkir gitu. Kita kasih lebih, nggak seberapa lebihnya, paling 5.000 lebihnya. Maka akan lapang dada kita. Beda dengan si bakhil, ya. Ini berapa ini? Seikat 2.000. Segiang gini aja, 500 aja ya. Nggak bisa, dari sananya juga 1.500, saya hanya ngambil 500 rupiah. Gini aja, bohong lah. Pelit pokoknya. Akhirnya udah dipatok 1.500 terus. Total berapa? Total 14.000. 14.500 kasih 15.000. Kembalinya sini. Nggak ada 500-an. Gak apa-apa 1.000 kembalinya. Kan sudah dapat untung dari sana. Itu yang pelit. Apa yang terjadi sumpah? Gak ada tuh 1.000 juga. Akhirnya udah gak apa-apa 15.000. Saya nyimpen 1.000 tuh besok. Ditagih lah. Itu gak bakal sumpah. Hubungan dengan si pedagang menjadi apa? Menjadi buruk, menjadi jelek. Jadi omongan si pedagang cuma 1.000 aja ditatagi, disimpan, ditabung. Ke tukang parkir begitu juga ya. Berapa ini? 2.000. 1.000 aja nih, 2.000 kembali 1.000 sini. Itu akan apa? Akan sumpek dadanya, akan nggak bagus hubungan dengan sama manusia. Makanya Rasul SAW mengumpamakan
orang yang tukang sedekah dengan orang yang bakhil sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Beliau menjelaskan orang yang bakhil dengan orang yang sedekah kamathali rajulaini alaihima junnatan min hadid, seperti dua orang yang mengenakan perisai, mengenakan baju besi. Kullama hammal mutasaddiqu bi sadaqatin ittasa'at alaihi wa ambasatat hatta yajurra thiyabahu wa yu'fa atharahu. Itu setiap kali orang yang dermawan mau sedekah, maka baju besinya itu melonggar, membesar, sampai menutupi seluruh tubuhnya, bahkan sampai menutupi kedua kakinya. Longsong. Akhirnya lega, dia merasa lega, tidak sempit lagi. Pakai baju besi perang itu kan nggak enak, itu engap itu ya. Adapun orang yang bakhil, setiap kali dia mau sedekah, maka seolah-olah baju besinya itu mengecil, merapat sampai menutupi kulit-kulitnya dan terasa sumpak di dalam dadanya, tidak meluas, tidak melonggar. Itulah gambaran kelapangan hati seorang mukmin yang bersedekah. Ketika mau sedekah itu dadanya itu lapang, nggak ada rasa sayang terhadap apa yang diberikannya kepada orang lain. Karakter para sahabat dahulu begitu tuh. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi orang-orang yang dulu pernah tinggal di Madinah sebelum generasi tabi'in, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Tidak didapati, tidak merasakan kesumpakan, keberatan sedikit pun terhadap apa yang mereka berikan kepada orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka itu lebih memprioritaskan orang lain daripada dirinya, walaupun dirinya sangat butuh kepada sesuatu yang dia berikan itu. Tapi dadanya lapang. Tidak ada rasa sumpak, menyesal, aduh kenapa tadi diberikan padahal saya juga butuh. Nggak ada yang seperti itu. Inilah gambaran orang mukmin yang ahli sedekah. Pas mau sedekah tuh dadanya itu lapang. Nggak diinget-inget. Tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa penyesalan terhadap apa yang dia infakkan kepada orang lain. Itu di dunia. Adapun pahala orang yang ihsan di akhirat, dia akan memperoleh apapun yang diinginkan oleh jiwanya, yang membuat dia akan berbahagia. Semua yang membuat dia bahagia, dia inginkan di akhirat itu akan dipenuhi. Apapun yang diinginkannya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 34, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Tuh, orang-orang yang muhsin itu begitu. Bagi mereka akan memperoleh apapun yang mereka inginkan di sisi Allah, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia diberi balasan, di akhirat diberi double. Yang segera diberikan, yang ditunda juga kelak akan diberikan. Itu bagi orang muhsin. Sebagaimana firman Allah dalam Ali Imran 148, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan berikan kepada mereka pahala balasan di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat.
dunia akhirat. Itu karena Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Berdasarkan hal itulah maka ihsannya manusia kepada Allah dan kepada sesama manusia merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah adalah al-muhsin yuhibbul muhsinin. Allah itu muhsin, tukang berbuat baik kepada makhluk dengan beragam kebaikan yang tiada henti setiap detik, tak pernah kosong Allah untuk berbuat baik kepada makhluk walaupun sedetik dari kehidupan manusia ini. Selalu. Dan karena ihsan perbuatan baik, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin. Allah muhsin dan mencintai muhsinin. Ya, inilah penjelasan salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah Al-Muhsin. Cukup sampai di sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga. Baik. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian Islam Ilmiah di pagi hari ini. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilakan menghubungi line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi, bagi yang akan bertanya langsung silahkan bisa menghubungi line telepon di nomor 02286862637 ataupun kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 088122714476. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap Ustaz, saya mau bertanya masalah sifat muhsin. Bagaimana Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Bagaimana kita untuk bisa melaksanakan perbuatan ihsan itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik Pak Mulyono di Margahayu. Bagaimana caranya agar kita terdorong untuk berbuat ihsan kepada orang lain? Taib. Pertama, fahami, pelajari keutamaan ihsan. Keutamaan berbuat baik kepada orang lain. Bahwa amal ihsan itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Orangnya juga dicintai oleh Allah. Bahwa ihsan itu akan dibalas dunia sampai akhirat dengan kebaikan yang lebih baik. Bahwa ihsan itu akan membuat hati menjadi tenang, dada menjadi lapang, kalbu kita pun menjadi teduh. Ihsan itu menyebabkan orang mencintai kita, menyukai kita, mendoakan kebaikan untuk kita, dan seabrek keuntungan lain. Nah, maka kita akan tergiur, teriming-iming, kabita, ingin memperoleh keuntungan tadi, maka itu akan mendorong kita untuk berbuat ihsan. Itu pertama. Kedua, pelajari, fahami bahaya dan kerugian amal yang sebaliknya dari ihsan. Sebaliknya dari ihsan itu disebut isaah. Isaah itu berbuat buruk ke orang. Ihsan berbuat baik. Berbuat buruk diantaranya ya zalim, mencela, menghina, tidak mau menolong, bakhil gitu ya. Itu isaah. Kalau isaah, wah bahaya, merugikan pelakunya dunia dan akhirat. Orang yang tidak berbuat ihsan itu akan dibenci orang, didoakan keburukan oleh orang, sehingga hatinya sumpek, sempit, resah dan gelisah. Dan al-jaza min jinsil amal, balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau perbuatan kita buruk, akan memperoleh balasan buruk dunia, alam kubur sampai akhirat pula.
Orang bakhil itu dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, dipersempit rizkinya dan seterusnya. Maka kita akan takut dari hal itu, sehingga takut kalau kita tidak berbuat ihsan. Itu yang kedua. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah, minta hidayah. Hidayah untuk berbuat baik kepada orang, berbuat ihsan. Hidayah untuk dermawan, hidayah untuk menolong, hidayah untuk membantu, hidayah untuk peduli. Karena semua perbuatan baik itu tidak bisa dilakukan tanpa hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga, berdoa minta hidayah. Keempat, gaulah dengan orang-orang muhsin. Gaul dengan orang-orang ahli sedekah, gaul dengan orang-orang yang ahli berbuat kebaikan agar kita terpengaruh dengan karakter baik mereka. Ini pengaruh yang baik, ya. Dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang nggak mau menolong. Jauhi. Nanti kalau kita gaul dengan mereka, kita akan seperti mereka. Itulah minimal 4 kiat untuk bisa berbuat ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Dari Abu Salma di Padalarang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah mengetahui ilmu, tetapi kita belum bisa secara menyeluruh mengamalkan ilmu tersebut, kemudian ada yang meminta kepada kita untuk menjadi khatib sholat Jumat, bagaimana sebaiknya sikap yang kita pilih? Apakah menolaknya dengan alasan mengamalkan dahulu secara menyeluruh dan istiqomah, atau menerima dengan terus berusaha mengamalkannya secara menyeluruh? Dan jika menolak, apakah termasuk ke dalam larangan menyembunyikan ilmu? Syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afan wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha Abu Salma? Salma di Padalarang. Taib. Kita merasa belum mengamalkan ilmu yang kita miliki, lalu kita diminta untuk khatib. Mungkin saja diminta ceramah. Apakah lebih baik ditolak karena merasa belum pantas atau diterima? Tergantung. Kalau ada orang lain yang lebih layak dibanding kita untuk menjadi khatib, jangan diterima. Saya umpamanya pas Jumatan di sini di Selasau umpamanya, biasa jadi khatib. Kalau ada ustadz yang lebih senior, lebih berilmu dari saya nggak akan mau. Saya akan suruh dia, ayo. Nggak akan mau, karena ada yang lebih baik. Imam sholat juga begitu. Ada orang yang bacaannya lebih baik dari saya, nggak akan mau jadi imam. Dipaksa juga mau, ditodong oge soke todong. Nggak mau. Dia yang harus jadi imam. Ya, itu kalau ada. Tapi kalau umpamanya tidak ada, kalau orang lain jadi khatib tambah kacau. Dia penjelasannya pabaliut dengan ro'yu, mengajak kepada keburukan, toleransi yang salah kaprah, ya. Umpamanya, nah sekarang masa-masanya si khatib itu menganjurkan untuk mengucapkan selamat Natal umpamanya dengan berbagai macam dalil ro'yu dia, ya kacau. Maka tidak boleh membiarkan itu, lebih baik kita yang menjadi khatib. Walaupun nih kita merasa belum mengamalkan seluruhnya, nggak masalah. Kalau kita menolak, dosa. Karena apa? Karena pertama tadi menyembunyikan ilmu, kedua membiarkan orang yang akan mengajak kepada kesalahan itu berkesempatan mengajak manusia kepada kesalahan. Yang ketiganya ada hadis faidastan sohaka fansahu, kalau kamu diminta nasihat, kasih nasihat.
Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, khatimlah. Walaupun kita belum mengamalkannya. Jadi di dalam ilmu ada dua hal. Pertama mengamalkannya, yang kedua menyampaikannya atau mengajarkannya. Kalau umpamanya kita mengajarkan walaupun belum mengamalkan, kita sudah melaksanakan satu kewajiban. Tinggal satu kewajiban lagi, mengamalkan. Sebaliknya kalau kita sudah diamalkan tapi belum diajarkan, berarti kita belum melakukan dua kewajiban ini. Hanya satu mengamalkan saja, mendakwakannya belum. Lakukan dua-duanya. Jangan sampai saya belum mengamalkan makanya nggak mau mendakwahkan, salah. Atau sebaliknya, saya belum mampu menyampaikan makanya nggak mau mengamalkan, keliru oge. Dua-duanya. Kalau tidak bisa dua-duanya, minimal salah satu. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ilmu hanya baru kita bisa ajarkan ke orang lain tapi belum mengamalkannya, lumayan. Daripada mengamalkan tidak, mengajarkan tidak. Ajarkan walaupun belum mampu mengamalkan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, saya jumpa miniatur delman berbahan besi yang ada kudanya. Ini dibeli sama kerabat saya dan dibuat dipajang di rumah. Apa ini termasuk patung yang haram dan harus disingkirkan Ustadz? Silakan. Iya, itu patung apa bukan? Iyalah patung. Jadi masuk ke dalam keumuman hukum membuat dan menyimpan patung, ya. Maka jangan. Ya, silakan lagi. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Khalid di Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana bersifat ihsan pada jasa yang kita dibayar karenanya? Contohnya petugas medis yang meringankan kesulitan pasiennya, namun petugas medis tersebut memang digaji untuk melakukan hal tersebut. Jazakumullahu khairan Ustadz. Silakan. Kita posisinya sebagai dokter apa sebagai pasien? Tenaga medisnya. Kita tenaga medis, iya. Dokternya atau dokter perawat. atau perawat, ya. Terus kita menerima imbalan dari pasien gitu? Iya. Si pasien ngasih tip gitu ya? Bagaimana bersifat ihsan pada jasa yang kita dibayar karenanya? Jadi bagaimana bersikap ihsan? Bersifat ihsan. Bersifat. Oh, bersifat ihsan pada pekerjaan yang jasanya dibayar gitu. Oh iya, taib. Ia memaksimalkan servis pelayanan pengobatan kepada si pasien. Apalagi kita dibayar. Tidak dibayar pun harus maksimal. Jangan sampai asal-asalan lah. Saya mah ada, yang penting dibayar, mau sembuh mau tidak. Apa keluhannya gini? Ini udah tidak maksimal. Tidak memuaskan si pasien. Itu tidak ihsan, ya. Kita sebagai pasien merasa sangat puas kalau oleh dokter itu diperhatikan secara detail, calangap-calangap, dia disentran, lihat lidahnya, ya, lihat lak-lakannya, gitu. Coba matanya, buka di sinaran, gitu. Terus di tensi, ya, terus di pukul-pukul bagian dada atau perut untuk mendengar bunyi yang muncul duk-duk-duk, apakah ada sesuatu atau tidak. Setelah itu puas, ya, terus diberikan nasihat, jangan makan ini, jangan makan itu, makanlah ini, makanlah itu. Itu maksimal. Jadi bersifat ihsan, berbuat ihsan yang dilakukan oleh seorang dokter atau perawat kepada pasien. Dia sudah dibayar oleh instansi tempat dia kerja gitu ya. Ada gaji PNS-nya, ada penghasilan dari klinik tempat dia bekerja, maksimalkan. Itulah ihsannya, wallahu a'lam.
Ada telepon? Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon. Silakan bisa bertanya langsung menghubungi line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi, bagi yang akan bertanya langsung silakan bisa menghubungi line telepon di nomor 02286862637. Bagi antum yang tadi sudah masuk dan terputus kembali, silakan bisa menghubungi di nomor 02286862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, kita coba angkat. Ya, silakan. Baik. Masih terputus? belum masuk. Silakan kami tunggu teleponnya dan sambil menunggu pertanyaan dari Ummu Syarifah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Ustaz dan tim. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika berbuat ihsan lalu mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan, dan apakah boleh berbuat ihsan berharap akhirat dan dunia? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan. Barakallahu fiik Ummu Syarifah, kalau nggak salah di Bekasi ya. Bagaimana mengungkit-ungkit perbuatan baik kita kepada orang? Nggak boleh. Namanya al-mannan. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. 3 golongan manusia, Allah nggak akan melirik dia, tidak akan mengajak bicara kepada dia, tidak akan mensucikan dia, dan bagi dia akan ada azab yang sangat pedih. Salah satu di antara 3 golongan ini adalah al-mannan. Al-mannan orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dia, pemberian dia, dan seterusnya. Pertama, sum'ah. Berbuat baik itu sembunyikan. Kedua, bisa menyakiti orang yang kita bantu, orang yang kita tolong. Diungkit-ungkit terus jadi nggak enak ditolong sama dia, dikasih sama dia, gitu. Itu al-mannan, maka tidak boleh. Bisa menggugurkan pahalanya, iya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kamu dengan al-manni wal adza. Al-manni itu mengungkit-ungkit. Sedekah tersebut, al-adza itu menyakiti orang yang diberi sedekah. Dia ngasih tapi sambil ngejek, dasar kamu pemalas nih. Nah, umpamanya, maka itu al-adza, maka tidak boleh. Haram hukumnya karena ada larangan, batal sedekahnya, dan nanti kena azab. Sebagaimana hadis tadi. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, alamatus syaqawah arba'ah. Tanda-tanda kebinasaan itu 4. Salah satu di antaranya adalah zikrul hasanatil madiyah, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang telah lalu, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Jangan, itu lupakan saja, lupakan. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian kita, perbuatan baik kita kepada orang lain. Pertanyaan keduanya apa? Barusan saya lupa. Ummu Syarifah. Sebentar Ustaz. Yang keduanya apa barusan? Apakah boleh berbuat ihsan berharap akhirat dan dunia? Boleh nggak berharap akhirat dan dunia? Kalau akhirat jelas boleh. Boleh nggak berharap dunia? Kalau dunia tersebut pertama nih disebut baik dalam ayat, dalam hadis sebagai bagian balasan dari perbuatan baik itu, ya boleh. Itu pertama. Keduanya, tidak mengkhususkan untuk meraih dunianya semata-mata dengan mengabaikan akhirat. Seperti contoh
ahabba ayubsata fi rizqihi wa yunsha'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahmi. Nabi SAW mendorong orang, memotivasi orang untuk bersilaturahmi dengan motivasi dunia. Diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Lalu ada orang yang termotivasi bersilaturahmi karena ingin dua hal ini. Boleh? Boleh. Tanpa mengabaikan bahwa silaturahmi adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, akan ada balasan di akhirat nanti. Tapi salah satunya ingin perlu itu boleh? Boleh. Tapi jangan khusus itu. Kalau umpamanya dikhususkan untuk dunia semata-mata, karena dengan ayat man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang amalnya hanya untuk menginginkan dunia dan kemewahannya, akan kami berikan apa yang mereka inginkan itu sedikit pun tidak akan dikurangi, mereka tidak akan rugi. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa batilu ma sanau fiha, batil apa yang mereka lakukan tersebut. Wa habita ma sanau fiha, gugur, pahalanya enggak ada. Umpamanya kita infak sedekah, tapi murni ingin diganti 10 atau 700 kali lipat, enggak akhirat yang jauh lebih mahal, lebih berharga, enggak disebut-sebut, enggak ditekankan. Ini mereka orang yang enggak akan dapat apa-apa di akhirat nanti. Bahkan sebagian ulama menjelaskan digantinya infak sedekah 10 kali lipat atau 700 kali lipat dengan syarat niatnya ikhlas lillahi ta'ala untuk memperoleh kebaikan di akhirat, baru akan diberikan. Kalau murni untuk itu mah enggak tuh. Betapa banyaknya orang yang infak sedekah umpamanya dengan niat agar lebih kaya dengan infak sedekah, kenyataannya bangkrut banyak karena salah niat tuh. Makanya nggak boleh seorang ustadz mengiming-imingi orang dengan infak dan sedekah murni agar diganti di dunia. Sekarang 1 juta, besok jadi 10 juta loh. Sekarang umpamanya emas 2 gram, besok menjadi 20 gram loh. Dipastikan seperti itu. Orang teriming-imingi untuk itu saja. Ternyata kenyataannya enggak. Karena salah niat tuh. Niatnya untuk dunia. Padahal itu amal akhirat. Dan itu termasuk salah satu jenis perbuatan yang mengandung unsur syirik. Makanya dibahas oleh para ulama dalam kitab Tauhid. Dulu kita pernah membahas kitab Tauhid dengan syarahnya. Ada bab di dalam kitab tersebut menjelang akhir. Judul bab itu adalah apa? Beramal akhirat dengan niat dunia. Amalul akhirah biniatid dunia. Apapun itu, tahajud agar kaya. Setelah kekayaan didapat, berhenti tahajudnya. Saum agar apa? Agar jodohnya lancar. Sedekah agar apa? Agar kaya dibalas 700 kali lipat atau jodohnya segera lancar dan seterusnya. Untuk dunia. Kalau itu semua sudah, maka berhenti sedekahnya, berhenti tahajudnya, berhenti. Ini nau' min anwa'i syirik. Termasuk salah satu jenis syirik, syirik kecil. Karena beramal untuk dunia, tidak ikhlas karena Allah. Akhirnya setelah sedekah bangkrut, semuanya habis. Akhirnya apa yang terjadi? Khawatir ayatnya nggak benar ini, hadisnya salah ini, ustadznya keliru ini. Akhirnya yang disalahkan agama Islamnya atau Al-Quran dan hadisnya. Padahal si ustadznya yang keliru mengarahkannya, menjelaskannya, ya.
Nah jadi jangan hanya meniatkan untuk dunianya dengan mengabaikan akhiratnya. Penekannya dunia ini bakal kaya kalau ini, akhiratnya nggak ditekankan. Kalau ada penjelasan hanya sepintas, jadi orang lebih teriming-iming dengan dunianya, tak peduli dengan akhiratnya. Ini keliru besar ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ana hamba Allah di Kota Baru Parahyangan. Afwan bertanya Ustaz. Baik, disebutkan tadi bahwa hidayah taufik seseorang berbeda-beda. Ada yang berupa misal baru menjalankan sholat wajib saja, ada yang baru berbuat kebaikan tapi sholat belum benar dan lain-lain. Bagaimana untuk meraih hidayah taufik yang muhsin dan ihsan? Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Wa jazakallahu khairan. Itu mah pertanyaan Pak Mulyono. Mengulang. Itu pertanyaan siapa? Hamba Allah di Kota Baru Parahyangan. Oh, ayah gening seorang wanita. Tidak percuma disapa. Ayah hiji mata. Itu tadi pertanyaan Pak Mulyono. Bagaimana caranya agar hidayah untuk bisa berbuat ihsan? Ya, kita ke telepon dulu. Baik, kita ke telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Satar di Bandung. Pak Satar di Bandung. Silakan Pak Satar. Semoga Allah memberikan rahmat dan kehidupan yang sehat dunia dan akhirat bagi Ustaz. Mau tanya Ustaz begini, ada yang menjelaskan bahwa pada saat hari Jumat itu khotib sedang khotbah gitu ya, ada larangan waktu sampai itu dalam itu kata tidak boleh sholat begitu gimana? Kata misalnya mandiri gini, jadi ada waktu yang terlarang dalam itu sampai Ustadz naik mimbar begitu. Padahal kalau tidak salah itu ada penjelasan juga bahwa setelah masuk ke masjid sholat 2 rakaat. Terus kalau misalnya Ustadznya belum naik mimbar maka sholatnya dilanjutkan 2-2-2 dengan nama sholat intidur begitu. Tapi katanya ada larangan bahwa tidak boleh sholat sebelum duhur begitu ya. Itu maksudnya gimana itu ya? Apa ada penjelasan seperti itu? Terus keduanya mengenai azan 2 kali. Itu manfaatnya dan pelaksanaannya bagaimana itu? Bapak ada mengatakan supaya itu kita azan 2 kali begitu. Yang ketiganya kami mohon bantuan doa dari Ustaz ya. Cucu saya namanya Fadlan Fauzan itu selesai dari pondok pesantren Imam Bukhari seperti putra Ustaz itu dulu ya, yang ingin melanjutkan ke UIM di Madinah begitu. Surat lamaran sudah disampaikan secara online itu, tinggal menunggu proses selanjutnya begitu. Jadi mohon bantuan doa semoga cucu saya yang dari Madiun itu bisa mengikuti memperdalam agama Islam di Madinah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Satar di Bandung, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan dan 1 permintaan. Pertanyaan pertama, kalau pertanyaan pertama yang agak panjang, nanti pertanyaan keduanya bisa lupa ingatkan. Pertanyaan pertama, katanya ada larangan sholat hari Jumat sebelum imam naik mimbar, begitu? Wallahu alam, saya belum pernah mendengar. Barangkali ya. Barangkali dikhawatirkan terkena larangan sholat pas matahari di tengah-tengah.
Betul itu. Di antara waktu-waktu yang terlarang sholat adalah ketika matahari di tengah-tengah. Makanya waktu memulai sholat zuhur ketika matahari mulai zawal. Zawal itu artinya tergelincir. Bahasa kitanya tergelincir. Makna tergelincir itu setelah di tengah-tengah, kemudian tergelincir menuju ke arah barat. Nah, barulah setelah matahari tergelincir beberapa menit setelah tengah hari, baru masuk sholat zuhur. Ketika pas matahari di tengah-tengah atau matahari tenggelam atau matahari terbit, maka itu saat-saat yang terlarang untuk sholat. Barangkali dikhawatirkan sholat sebelum imam naik mimbar itu dilakukan pas matahari di tengah-tengah. Barangkali begitu pertimbangan si ustadz tadi ya. Adapun larangan sholat di saat itu adalah sholat mutlak, termasuk sholat intidhar, iya. Adapun kalau sholatnya sholat yang ada sebab, seperti tahiyatul masjid, masuk ke dalam masjid diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid, dan itu sholat yang ada sebab, maka boleh dilakukan sekalipun di waktu yang terlarang. Contoh umpamanya ba'da subuh, kita sudah sholat subuh di sebuah masjid, lalu kita pergi ke masjid lain karena di masjid lain tersebut ada kajian. Dimulainya 5:30 umpamanya. Kita masuk ke masjid itu, tahiyatul masjid boleh. Walaupun ada larangan sholat ba'da subuh. Tapi larangan itu untuk sholat yang mutlak. Seperti sholat syukur wudhu itu bisa kapan saja. Maka tidak boleh dilakukan di sana. Adapun yang ada sebab seperti tahiyatul masjid, maka boleh. Ya. Nah itu yang pertama. Barangkali begitu ya. Pertanyaan kedua apa? Cara pelaksanaan 2 kali azan. Azan 2 kali maksudnya di sholat subuh apa sholat Jumat ya. Taib. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar itu tidak melakukan 2 kali azan, hanya 1 kali. Di zaman Utsman ada 2 kali, tapi itu pun dilakukan bukan di masjid, tapi di mana? Di jalan-jalan, di pasar-pasar, mengingatkan bahwa itu adalah hari Jumat. Orang siap-siap, karena saat itu tidak ada jam. Saat itu masjid itu terkonsentrasi di Madinah. Di tempat-tempat lain tidak ada. Jadi kalau tidak diingatkan, mereka kebablasan, tidak ada tahu waktu, akhirnya kelewat Jumat. Karena ada yang jauh-jauh. Dan itu tidak dilakukan di zaman Abu Bakar atau Umar karena kekuasaan kaum muslimin di zaman Utsman jauh lebih lebar lagi. Maka berijtihadlah Utsman. Dan ijtihadnya didukung oleh para sahabat, tidak ada yang menentang. Maka itu menjadi sunnah Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdina min ba'di. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Salah satunya Utsman, ya. Maka tak heran kalau sejak saat itu banyak kaum muslimin yang melakukan azan 2 kali. Walaupun sekarang ini azannya di masjid. Dulu di Mekah, di Madinah juga sama, 5 menit sebelum azan Jumat ada azan awal. Sekarang alhamdulillah sudah diperlebar lagi, setengah jam sebelum Jumatan sudah azan. Untuk memberitahu orang-orang. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, alasan Utsman karena untuk mengingatkan orang yang saat itu banyak kebablasan. Nah, adapun di zaman seperti sekarang, yang seluruh alasan Utsman untuk mengadakan azan 2 kali ini sekarang tidak diperlukan lagi. Karena setiap orang sekarang punya jam. Tidak hanya jam tangan, tapi ada jam di setiap HP kan.
Masjid di mana-mana banyak, sehingga tidak diperlukan lagi pengingat bagi orang-orang untuk mengingatkan bahwa itu hari Jumat dengan cara azan, nggak diperlukan lagi. Maka alasan azan di zaman Utsman sekarang sudah tidak diperlukan lagi, maka tidak perlu lagi ada azan 2 kali. Tapi di zaman Utsman ya saat itu perlu. Tidak bisa disebut bid'ah. Karena apa? Karena itu ada ijtihad para khulafaur rasyidin yang didukung oleh para sahabat, dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikutinya. Mengikuti, berpegang teguh kepada sunnah khulafaur rasyidin, salah satunya Utsman dalam hal azan 2 kali. Maka kata Syekh Al-Albani, seandainya Utsman hidup di zaman sekarang, niscaya dia akan menghapus azan yang pertama ini karena tidak lagi memiliki alasan untuk dijadikan azan awal di hari Jumat sekarang. Semua orang punya jam, masjid di mana-mana dan seterusnya, maka tak butuh lagi ada reminder seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga cucunya Pak Satar tadi yang sudah lulus dari Ma'had Imam Bukhari Solo, semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar di tempat yang Allah ridhoi ya. Dan semoga cucunya Pak Satar ini kelak menjadi hafidh, menjadi da'i, menjadi ustadz yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, baik. Terakhir ya ada telepon. Ada silakan. penelpon, kita angkat ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Ibrahim di Cimahi, Ustaz. Abu Ibrahim di Cimahi, silakan. Ustaz, bolehkah kita memasang kaligrafi ayat kursi di rumah? Bukan untuk mengusir setan, Ustaz, tapi untuk keindahan saja, buat syiar gitu, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Wa jazakallahu khairan. Abu Ibrahim di Cimahi. Pindah-pindah tak budak. Pertanyaan, boleh nggak memajang kaligrafi apa tadi? Kaligrafi ayat kursi ya? Ayat kursi. Ayat kursi di rumah, di pintu gitu. Taib, barakallahu fiik. Kalau niat memajang tulisan ayat kursi sebagai jimat pengusir setan, maka tidak boleh. Karena bukan begitu cara mengusir setan dengan ayat kursi, tapi dengan dibacakan. Bukan dengan ditulis, dipajang gitu ya. Makanya tidak pernah ini dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama. Hanya orang awam yang melakukannya ya. Ayat kursi itu dibaca, difahami isinya, dihayati ketika membaca, baru bisa ngusir setan. Kalau dipajang, umpamanya buka Al-Quran, pas halaman ayat kursi diperlihatkan ke setan, dah malu lompat atuh. Oleh karena itulah maka bukan begitu caranya. Itu yang pertama. Kalau dijadikan jimat maka tidak boleh, haram. Nah, sekarang bagaimana dengan kaligrafi? Keindahan kan tadi nyebut keindahan, berarti di indah-indah tulisannya. Apa dibolehkan, apa tidak? Apakah itu cara memuliakan Al-Quran atau bukan? Kalau memajang tulisan indah dari ayat Al-Quran dianggap memuliakan Al-Quran, maka pasti itu sudah dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama. Minimal ada isyarat untuk menganjurkan hal itu. Nyatanya tidak, bukan begitu cara mengagungkan Al-Quranul Karim. Malah ada eksploitasi Al-Quran untuk kepentingan seni dan bisnis. Coba sekarang gini, satu mushaf Al-Quran 30 juz harganya berapa? 100.000 umpamanya. 100.000. Sekarang kaligrafi satu ayat kursi dengan kanvas, dengan figura yang indah, itu bisa 100 juta. Padahal satu ayat kursi. Lengkap mana dengan satu mushaf? Ya tentu saja lengkap satu mushaf Al-Quran. Tapi satu mushaf Al-Quran harganya 100.000, satu ayat kursi harganya 100 juta. Apakah harganya ditentukan karena ayatnya? Bukan. Tapi karena nilai seninya.
Kalau umpamanya mushaf Al-Quran oleh anak kecil gitu ya, usia 4 tahun, 5 tahun dicoret-coret, disobek, ketahuan oleh ayahnya. Nggak diapa-apa, ini anak papa, anak mama, lucu, kreatif, paling diambil, disimpan aja. Diomelin sedikit, ini anak ya nyoret-nyoret Quran, nggak boleh anak ya, paling begitu. Tapi coba kalau kaligrafi harganya 100 juta tadi, hanya ayat kursi disoek-soek, dicoret-coret, merenta disindrek mata budak. Mungkin ini anak di 100 juta kan gitu. Jadi apa yang membuat kaligrafi ayat kursi tersebut menjadi mahal? Apakah karena ayat kursinya? Bukan. Karena nilai seninya. Itu eksploitasi Al-Quran untuk kepentingan seni dan bisnis. Berdasarkan hal itulah maka bukan termasuk memuliakan Al-Quran dengan memajang kaligrafi ayat Al-Quran yang kemudian ditempel di dinding seperti itu ya, tidak termasuk ya. Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqh Al-Asmaul Husna ini di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.